sudah habis sunnah mandinya. Wal afdalu, yang paling bagus, yang paling afdal mandi sholat Jumat itu adalah ta'khiruhu ila rawahi. Diundur, bukan habis subuh banget gitu. Diundur sampai kita sudah siap untuk berangkat ke tempat sholat Jumat. Yaitu kalau kita berangkatnya jam 11 ya jam 11 gitu. Jarang sekarang orang sholat Jumat berangkat jam 11, jarang. Biasanya menjelang azan baru datang gitu. Wa yakunul ghuslu li hadiriha, dan mandi Jumat ini, mandi sunat untuk sholat Jumat ini sunatnya hanya untuk orang yang mau hadir ikut sholat Jumat. Jadi tidak semuanya, kalau bukan ahli Jumat ya nggak disunatin gitu. Beda dengan sholat hari raya atau Id, itu walaupun dia tidak ikut sholat Id tetap disunatkan mandi gitu untuk menyambut hari raya itu gitu. Yang kedua, at-tazayyunu bi ahsani thiyabi, memakai pakaian yang bagus ya. Wal baidu aula, warna putih lebih afdal kalau ada warna putih. Fayal basu as-saubu, fayal basu sauba al-qamisa, hendaknya kalau bisa yang warna putih itu yang dipakai adalah yang ya apa namanya, model gamis ya, mobil gamis gitu. Wal imamata, memakai sorban ya, igal-igal. Warida, dan pakai selendang begini nih ya. Jadi igal-igal dan sorban kalau kita bilang. Yusannu ayyubaligha al-khatibu fi husnil hay'ah, dan disunatkan bagi khatib memakai pakaian itu lebih menyolok lah gitu, lebih sempurna ya. Ini khusus terutama di waktu sholat Jumat. Saya pernah cerita waktu saya di satu masjid yang di kota London di Inggris, itu ada namanya Central Mosque gitu. Masjidnya 2 lantai, terus di sebelahnya ada perpustakaan 5 lantai. Perpustakaannya 5 lantai. Waktu itu saya tanya berapa jumlah bukunya, sampai 30.000 jilid, 30.000 ya isinya 30.000 kitab gitu, buku. Di ground floor-nya itu buat parkir mobil bisa 60 kendaraan atau mobil ya. Nah itu kalau setiap sholat waktu, saya berapa kali sholat waktu di situ, itu khotibnya berpakaian sangat lengkap gitu. Kebetulan yang jadi khotib orang-orang lulusan Al-Azhar dari Mesir. Jadi berpakaian ulama Azhar, pakai topi Azhar, pakai jubah Azhar gitu. Itu kalau sudah waktunya habis qomat baru keluar. Begitu dia keluar, kita sudah duduk di depan ini, itu terasa sekali gitu haibahnya gitu. Jadi pakaian pengaruhnya banyak gitu. Jadi siapa bilang kalau berpakaian itu yang penting sah gitu, ya nggak apa-apa, cuman kita kurang sempurna. Di kota yang sangat metropolitan, sangat modern, sangat maju, itu ya bangga gitu berpakaian seperti itu gitu. Di sini kadang-kadang dibilang berpakaian seperti itu pakaian Arab katanya gitu. Padahal tidak ada kaitannya dengan Arab. Ya, itu kaitannya dengan ibadah, disunatkan gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kita nanti ada khotib di sini ya, kalau bisa kita siapin aja jubahnya kalau ada ya. Kalaupun tidak minimal sorban lah gitu. Sebab saya pernah sholat di Jakarta ini, khotibnya itu pakai batik, pakai tangan pendek lagi gitu. Ya artinya
nggak dijalanin gitu loh, yang semestinya yang lebih bagus gitu. Di sini katakan yusannu, disunatkan ayyubaligha al-khatibu fi husnil hay'ah. Sangat disunatkan supaya khatib itu lebih memperhatikan penampilannya dengan pakaian-pakaian yang berwibawa gitu. Kalau kita lihat seperti hakim kalau memimpin sidang itu, kalau dia tidak pakai pakaian hakim ya nggak bakalan terasa gitu lagi ada sidang gitu, ya. Toga ya, itu nggak ada kaitannya dengan aturan syariah gitu. Itu pun dijaga banget gitu. Nah kita udah jelas seminggu sekali sholat Jumat, kebetulan orang itu dapat giliran khutbah lagi. Hal-hal semacam ini dianggap nggak diperlukan lah untuk dilaksanakan. Alhamdulillah, ya. Meninggalkan yang baik, yang terbaik gitu. Yang ketiga, atana zubu, dan hendaknya bebersih kata itu. Ya bebersih itu maksudnya min halqi anatin, mencukur bulu kemaluan, ya, anah namanya. Memang di dalam sunnahnya itu kalau bisa setiap hari Jumat dicukur. Kalau memang nggak bisa, minimal 40 hari sudah dicukur lah gitu. Paling lama 40 hari gitu. Ada kaitannya dengan nanti hubungan suami istri itu gitu. Jadi hikmahnya banyak gitu loh ya. Yang kedua, panat fi ibtin, mencabut bulu ketiak. Itu dicabut bukan dicukur, ya. Bukan pakai gunting pisau cukur, bukan. Langsung dicabut pakai tangan. Itu sunnahnya gitu. Tapi kadang-kadang dia merasa sakit, jadi ya ambil cara gampang dicukur gitu. Ya nggak masalah juga, yang penting dicukur, dibersihin. Waqasir tharibi, dan mencukur kumis. Wa taklimi zufurin, memotong kuku juga sunat untuk sholat Jumat. Memotong kuku ini menurut beberapa ulama ada caranya yang dianjurkan. Seperti Imam Ghazali mengatakan kalau potong kuku itu diawali dengan telunjuk kanan dulu. Telunjuk kanan, terus ke tengah, jari manis, jari kelingking. Diawali nih, pindah ke kiri, kelingking kiri, terus sampai ke jempol, baru jempol kanan. Jadi kalau kita ikutin sunnah para ulama ini, insya Allah ya nanti ada berkahnya lah gitu ya, karena kita irba kepada ulama. Tentunya ulama juga ada dasarnya gitu. Wa izalati rihin karihatin, dan menghilangkan bau yang tidak sedap, ya. Mungkin kita pokoknya bersih-bersih lah gitu ya. Wasiwakin, dan memakai sikat gigi atau siwakan. Pokoknya dzalika, dan seterusnya. Yang keempat, at-tatayyubu, memakai wangi-wangian. Lirrajuli, bagi laki-laki, wa huwa ma khafya launuhu, yang kira-kira jangan sampai warnanya itu menyolok gitu. Sehingga bisa bebekas itu kalau bisa ya. Wa zaharat raihatuhu, yang penting baunya bisa dirasakan gitu. Wa zaharat ya. Wa afdaluhu al-misku al-makhlutu bima'il wardi, yang bagus pakai wangi-wangian itu minyak misik ya. Misik kita nggak tahu juga misik kamu gimana ini. Al-makhlutu bima'il wardi, yang kita minyak wangi itu minyak wangi misik yang dicampur dengan air mawar
Ini yang ngerti orang-orang apa namanya, orang tukang minyak wangi itu ya. Intinya adalah minyak wangi gitu aja deh. Yang kelima, adzabkiru ilaiha. Kalau bisa sunnah datang ke tempat sholat Jumat itu pagi-pagian. Ya, jangan sampai kesiangan. Wa waqtuhu min tulu'il fajri. Waktunya boleh setelah terbitnya waktu subuh. Jadi ada subuh langsung ke masjid, nggak pulang lagi gitu. Ila khurujil imam ilal jum'ati. Sampai imamnya keluar untuk sholat Jumat. Jadi kalau memang bisa duluin sebelum imam datang gitu. Illal imama fala yusannu lahu at-tabkir, kecuali imam tidak disunatkan awal datang ke masjidnya, karena dia kan harus dapat tugas makmum, apa imam dan khotib gitu. Berikutnya astighalu fi tariqihi ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu, nanti kita teruskan yang sunnah-sunnah, karena disebutkan di sini ada 11 macam sunnah, ya, lebih malah, ya. Sunnah ada 19 macam sunnah kaitannya dengan sholat Jumat gitu. Nah kalau kita nggak belajar fikih ya nggak tahu, ya. Di dalam Quran itu khuzu zinatakum inda kulli masjidin, disuruh berpakaian kalau kamu pergi ke masjid. Nah caranya pakaian gimana? Diuraikannya di masjid gitu. Pokoknya kalau memahami, kita harus kembali ke Quran, tanpa ilmu fikih itu mustahil gitu. Nggak bisa dipisahin satu kesatuan. Ya. Jadi kalau orang sibuk menyebutkan kita harus berpegangan hadis Quran gitu, dianggap fikih ini nggak penting seolah-olah gitu. Itu nanti bisa repot, ya. Sebab Al-Quran itu tidak berdiri sendiri, dijelaskan melalui hadis, pengertiannya dan sebagainya. Dan hadis itu nanti dipahami, diteliti, dipelajari sungguh-sungguh oleh mujtahidin, sehingga bisa melahirkan rumusan-rumusan yang kita perluin gitu. Nah itu nanti kalau memang orang ngomong kita harus kembali ke Quran hadis, ya memang bagus, cuman tidak berarti itu bisa hanya itu gitu, ya. Sebab kita memerlukan kitab fikih ini gitu. Sehingga ulama mengatakan kalau kita ingin memahami tafsir, memahami ayat Al-Quran itu harus memahami fikih dulu, baru nggak kesasar nanti, nggak sembarangan gitu memaknai atau memahaminya. Nah fikih ini yang kita sepakatilah ulama-ulama kita ini, yang bisa dipelajari sekarang yaitu fikih yang bisa dan lengkap literaturnya adalah yang disebarkan di dalam 4 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kenapa harus 4 mazhab ini? Karena ini yang paling lengkap gitu. Bukan berarti yang lain enggak. Mujtahid itu banyak banget, ratusan bahkan ribuan. Ya, cuman ada yang diselamatkan hasil ijtihadnya, itu ada yang enggak bisa diamanin lah gitu. Dan terserak kemana-mana dan tidak sempat lagi diselamatin gitu. Yang masih utuh lah, masih lengkap, dan pengikutnya juga banyak, ashabnya banyak, sehingga 4 mazhab inilah yang diyakini, yang tersebar sekarang di seluruh dunia. Kalau sampai ada orang yang keluar dari 4 mazhab ini, nanti kesulitan gitu loh. Ya kalau punya kemampuan nggak apa-apa, tapi kalau memang belum punya kemampuan, sulit nanti gitu. Pasti ketemunya 4 itu aja.
Walaupun dia mengatakan ijtihad sendiri gitu, tapi pasti tidak bisa keluar dari 4 mazhab ini. Kalau menurut para ulama itu semua udah dicakup ya, paling tinggal furu-furu yang belum dibahas gitu. Alhamdulillah kita di Indonesia ini mazhabnya Imam Syafi'i, sehingga banyak guru-guru yang bisa kita ketemuin gitulah ya, dan memudahkan kita untuk bisa mendalaminya gitu. Kitab-kitabnya juga banyak yang tersebar di sini. Kalau di luar negeri ada yang Hanafi, ada yang Maliki dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan Allah berikan futuh pada kita untuk bisa memahaminya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana karim, wa'afana rahim, alhamdulillah rahman rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna min ibadikal ulama'il 'amilin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tusallid 'alaina bidunubina man la yakhafu wa yarhamuna wa akhtim bisholihati a'malana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.